Teori belajar Gagne dan 9 prinsip pembelajaran Gagne. Teori pembelajaran Gagne ini dikemukakan oleh Robert M. Gagne. Dia adalah seorang ahli pendidikan dan psikolog yang mengembangkan teori condition of learning yang mengidentifikasi berbagai kondisi yang diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Dalam teorinya, Gagne menekankan pentingnya hubungan antara pengajaran dan pembelajaran serta berbagai kondisi yang harus ada agar proses pembelajaran semakin efektif. Ada 9 prinsip pembelajaran Gagne. Yang pertama, mendapatkan perhatian atau penerimaan. Yang kedua, menginformasikan peserta didik tentang tujuan atau harapan. Yang ketiga, merangsang mengingat kembali pembelajaran sebelumnya atau retrieval. Yang keempat, menyajikan stimulus atau persepsi selektif. Yang kelima, memberikan panduan pembelajaran atau pengkodean semantik. Yang keenam, memunculkan kinerja atau merespons. Yang ketujuh, memberikan umpan balik atau penguatan. Yang kedelapan, menilai kinerja atau pengambilan kembali. Yang kesembilan, meningkatkan retensi dan transfer generalisasi. Nah, kita bahas satu-satu tentang 9 prinsip belajar Gagne. Yang pertama, mendapatkan perhatian atau penerimaan. Contohnya, guru memulai kelas dengan video singkat yang menarik atau amanat yang mengejutkan yang relevan dengan topik pembelajaran, seperti eksperimen yang ilmiah yang sangat menarik. Yang kedua, menginformasikan peserta didik tentang tujuan atau harapan. Nah, setelah perhatian siswa berhasil didapatkan, langkah berikutnya yang harus dilakukan guru adalah mengkomunikasikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Yang ketiga, merangsang mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Sebelum mempelajari materi baru, siswa perlu diingatkan terkait pengetahuan atau keterampilan yang telah mereka pelajari sebelumnya. Tahap ini bertujuan untuk menciptakan hubungan antara pengetahuan yang lama dengan yang baru, sehingga siswa dapat lebih mudah memahami dan mengintegrasikan informasi baru yang diberikan oleh guru. Yang keempat, menyajikan stimulus. Guru menyampaikan informasi baru atau stimulus kepada siswa. Gagne menggarisbawahi bahwa pentingnya cara penyajian informasi agar siswa dapat memproses dan memahami konten dengan baik. Ini bisa melibatkan penggunaan berbagai media seperti gambar, video, atau demonstrasi. Yang kelima, memberikan panduan pembelajaran. Guru diharapkan memberikan panduan yang jelas tentang cara memproses dan memahami informasi baru. Panduan ini membantu siswa dapat mengorganisir informasi secara bermakna, sehingga mereka dapat menghubungkan dengan pengetahuan yang telah ada dan mempermudah pemahaman mereka. Yang keenam, memunculkan kinerja. Setelah semua persyaratan terpenuhi, siswa diharapkan untuk menunjukkan penerapan pengetahuan atau keterampilan baru yang telah mereka pelajari. Yang ketujuh, memberikan umpan balik. Umpan balik yang baik sangat krusial dalam proses pembelajaran. Pengajar perlu memberikan umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu untuk membantu siswa dalam mengevaluasi apakah mereka telah menguasai materi atau memerlukan perbaikan. Umpan balik yang efektif dapat memperkuat pembelajaran. Yang kedelapan, menilai kinerja. Siswa memberikan respon atau menunjukkan kinerja. Penilaian diperlukan untuk menilai sejauh mana mereka telah memahami dan menguasai materi. Ini dapat dilakukan melalui tes, kuis, atau penilaian formatif lainnya. Proses ini juga membantu siswa untuk mengenali area yang perlu mereka perbaiki. Dan yang kesembilan yaitu meningkatkan retensi dan transfer. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya mengingat informasi dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam konteks yang berbeda. Kesimpulan dari teori belajar Gagne menekankan bahwa proses pembelajaran yang efektif terdiri dari langkah-langkah sistematis yang dirancang untuk memfasilitasi pemahaman dan penerapan pengetahuan.